Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dream Girl 2019 adalah film romantis komedi yang diperankan oleh Ayushmann Khurrana sebagai Karamveer alias Karam, Nusrat Barukha sebagai Mahi, dan Anu Kapoor sebagai Jagjit. Film ini bercerita tentang Karam yang bisa menirukan suara perempuan. Karena bakatnya itu, dia mendapat kerja di call center berpura-pura menjadi wanita bernama Pooja. Suaranya menimbulkan kekacauan besar karena banyak pria yang mencintainya, termasuk ayahnya sendiri yang mengira Pooja adalah perempuan. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Love you. Halo Ji. Ya, inilah Karam. Dia memiliki bakat menirukan suara wanita sejak kecil. Karena bakat itu, dia selalu dipilih untuk memainkan peran wanita di drama Rama sebagai Ibu Sinta. Walaupun dia tidak mau, dia dipaksa terus memainkan peran Sinta sampai dia besar. Semua orang jadi mengenalnya sebagai Ibu Sinta dan menghormatinya. Sedangkan ayah Karam, Jagjit, meski punya toko sebagai sumber penghasilan, dia masih terlilit hutang di beberapa bank. Dia berharap Karan berhenti memerankan karakter Ibu Sinta dan mencari pekerjaan lain agar berguna ijazahnya dan bisa membantunya melunasi hutang. Esoknya saat hendak wawancara kerja, Karan melihat iklan tawaran pekerjaan dengan gaji Rp70.000 per bulan. Karan menelpon kontak yang tertera di sana dan pergi mempromosikan dirinya kepada Mauji, pemilik toko elektronik. Meski Karan bertitel tinggi, semua ijazahnya tak bisa membantunya mendapat pekerjaan dari Mauji. Dan karena Karan terus memaksa, dia ditarik masuk untuk diperlihatkan pekerjaan macam apa yang Mauji tawarkan. Ternyata itu adalah tempat call center, di mana perempuan-perempuan melayani pelanggan yang menelpon untuk obrolan-obrolan yang manis. Karan disuruh pergi, tapi dia malah mengambil alih salah satu tempat pekerja bernama Pooja yang akhir-akhir ini sering bolos. Sampai akhirnya, Karam menerima uang muka sebesar Rp25.000 dan menandatangani kontrak kerja di sana. Pulangnya, dia pergi ke tempat sahabatnya, Smiley. Smiley memiliki toko yang menjual anggur. Mereka lalu minum dan merayakan pekerjaan baru Karan. Paginya, Jagjit mengomeli mereka. Omelannya berhenti saat Karam memberitahukan pekerjaan barunya dan memberikan uang muka Rp25.000 yang dia dapatkan. Namun Karan mengaku bekerja sebagai engineer di perusahaan Mauji, sehingga Jagjit pun sangat bangga padanya. Tak lama ada pelanggan yang membeli di toko mereka, Mahinder namanya. Karena lupa bawa uang, Mahinder meminta bantuan untuk membawa belanjaannya. Ternyata kakek Mahinder baru saja meninggal. Di sana Karan pertama kali bertemu dengan Mahi, adik Mahinder. Mahi sedang marah-marah karena dia tidak boleh ikut sampai krematorium. Karan cari muka dan ikut-ikutan membela Mahi, sehingga Mahi pun tertarik padanya. Setelah itu Karan mengambil uangnya dan pergi. Esoknya, Karan pergi untuk hari pertama bekerjanya. Panggilan pertamanya adalah 3 lelaki. Mereka sangat genit dan membuat Karan geli, sehingga Karan memutus panggilannya. Mauji mendatanginya dan bilang kalau pelanggan adalah dewa, jadi Karan mau tak mau harus menghadapinya dan menaikkan tagihan mereka. Karan pun mengerti. Dia lalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan menggoda mereka dengan suara manisnya. Sampai ada satu pelanggan bernama Cintu alias Toto yang menelpon dan menanyakan tentang Pooja yang asli. Tapi Karan membuatnya nyaman. Mereka pun lanjut mengobrol. Pulangnya, Karan cerita tentang malam pertamanya bekerja kepada Smiley. Dia sekarang tahu kalau ada banyak orang-orang kesepian yang butuh teman. Saat mereka melewati pemeriksaan polisi, mereka malah dimintai tumpangan karena polisi-polisi itu mabuk. Salah satu polisi itu bernama Rajpal, sering berpuisi yang dipenuhi rasa sakit. Katanya setelah menikah, rasa sakit dan penderitaan akan keluar dari kata-kata. Kehidupan pernikahan Rajpal tidak terlalu baik. Hubungan dengan istrinya, Chandra, sudah tidak lagi harmonis dan romantis, walaupun sudah dikaruniai satu anak lelaki, tapi mereka hanya sering berdebat setiap hari. Sehingga Rajpal diam-diam menjadi langganan telepon Pooja. Dia menelpon Pooja karena hanya Pooja yang mau mendengarkan bakat puitisnya. Tak hanya Toto dan Rajpal, ada seorang perempuan Alpa bernama Roma. Dia terkenal sangat galak di kantornya. Roma sudah mengalami 3 kali perpisahan yang membuatnya tidak lagi mempercayai lelaki dan bahkan merendahkan mereka. Jadi menelpon Pooja adalah kebahagiaannya sekarang karena dia kini menyukai sesama jenis. Lanjut cerita, saat sedang membayar tagihan listrik, Karan bertemu dengan Mahi dan menghampirinya.
Mahi sedikit kesal karena Karam dan Smiley sering mengikuti Mahi kemana-mana. Lalu Karam memberinya mawar sebagai tanda cinta, namun Mahi ingin saling mengenal terlebih dahulu. Sejak hari itu, mereka jadi sering jalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama untuk saling mengerti karakter satu sama lainnya. Juga dengan penghasilan Karam sekarang, dia sudah bisa membeli barang-barang dan utangnya pun sudah dilunasi. Semuanya berjalan dengan baik, Mahi menerima cinta Karam dan mereka pun bertunangan dengan restu kedua keluarga. Kebahagiaan Karam masih berlanjut. Mauji memberinya hadiah mobil karena banyak yang menyukai suara Puja. Dia pun diberikan smartwatch sehingga pelanggan dapat terus menelponnya dimanapun dia berada. Lalu dia membawa Mahi jalan-jalan dan membacakan puisi Rajpal kepada Mahi. Saat Karam sudah mengantar Mahi sampai rumahnya, dia pun menerima panggilan pelanggan. Ternyata panggilan itu dari Depak, seorang pekerja di rumah Mahi. Mahinder yang melihat Depak sedang asik menelpon lalu mengambil alih HP-nya. Disitulah Mahinder pertama kali kenal dengan Puja. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Raffi. Suara Puja yang manja membuat Mahinder jatuh cinta. Waktu terus berlalu, Rajpal, Roma, Toto, dan Raffi terus menelpon Puja. Mereka sudah jatuh cinta dengan seorang Puja yang Karam buat. Toto bahkan menamai toko bajunya Puja dan membuat tato nama Puja. Singkat cerita, Toto menelpon Puja di hari ulang tahunnya. Toto memaksa untuk bertemu tapi tentu saja Karam menolak. Toto bahkan mengajak Puja untuk menikah. Karam pun jadi jijik dan memutuskan panggilannya. Saat pulang kerja, Karam memberikan Rajpal tumpangan lagi. Di dalam mobil mereka berbicara tentang status mereka. Rajpal bilang pernikahan membuat dahi pria bergaris kekhawatiran. Tak lama istri Rajpal lalu menelponnya dan marah-marah. Mereka berdua berdebat di telepon. Rajpal akan menceraikan istrinya yang cerewet dan menikahi Puja yang dianggap kekasihnya. Rajpal lalu meminta diturunkan di rumah sakit. Katanya ada seorang pria bernama Toto yang memotong pergelangan tangannya karena seorang gadis menolak bertemu dengannya. Karam panik dan curhat dengan Smiley. Karam ingin berhenti dari pekerjaannya. Smiley bertanya, mengapa tidak memberitahu Mahi saja? Ternyata Karam takut Mahi akan marah dan memutuskan pertunangannya. Karam lalu ke Mahi dan bertemu dengan Mahinder. Mahinder bilang kalau dia ingin menyatakan perasaannya pada seorang wanita. Dia meminta saran kepada Karam, lalu Karam memberinya saran kata-kata untuk menembaknya. Tak lama kemudian Karam mendapat panggilan dari pelanggannya, yang tak lain adalah Raffi alias Mahinder. Raffi menembak Puja dengan cara yang Karam sarankan. Karam terkejut, dia baru tahu kalau Raffi adalah Mahinder. Ketika Karam pulang, ternyata ada Mauji yang sedang berkunjung ke rumahnya. Mauji mengetahui kalau Karam berbohong kepada semua orang tentang pekerjaannya. Dia mengancam akan menyebarkan fotonya sebagai Puja ke semua orang jika Karam berhenti bekerja untuknya. Suasana hati Karam jadi buruk. Smiley bilang untuk melupakannya dan menikmati hidup. Jagjit pun sangat bahagia. Ternyata dia sedang jatuh cinta, namun dengan seorang yang hanya dia dengar suaranya. Jagjit jatuh cinta dengan Puja, anak lelakinya sendiri. Jagjit memakai alias Rahul dan suara yang dia buat-buat sebelumnya. Jadi Karam tidak tahu. Karam pun semakin bingung dan tak nyenyak tidur. Saat dia turun, Jagjit sedang latihan melamar Puja. Tentu saja Karam tidak setuju. Dia tidak mengizinkan ayahnya menikahi Puja. Saat sedang latihan drama, Karam sampai berhalusinasi akan pelanggan-pelanggannya dan mendorong salah satu pemain, lalu mengomelinya dan pergi. Di luar, mereka bertemu dengan Mahi yang kebetulan lewat. Mahi tahu kalau suasana mood Karam sedang tidak bagus karena Karam menolak sup buatan Mahi. Saat ditanya mengapa, dia malah melemparkannya ke Smiley. Mahi tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan menawarkan supnya lagi. Tapi Karam membalas dengan kasar. Mahi pun marah dan pergi. Tapi lalu Karam membujuknya lagi dan mereka pun baikan. Dari situ Karam memiliki ide. Karam pun akhirnya kembali bekerja. Saat ayahnya alias Rahul menelpon, Karam sengaja menjadi tidak sopan dan kasar, termasuk kepada semua pelanggan yang mengejarnya, Raffi, Roma, dan Rajpal. Tapi percuma saja, walaupun dia sudah berkata hal yang buruk, mereka tidak juga kesal dan membencinya. Karam minum-minum dengan Smiley. Dia sudah tidak tahu harus apa lagi. Polisi lalu datang menggerebek mereka lagi.
Perkataan polisi tentang mematikan sesuatu secara permanen harus sampai akarnya membuat Karam mempunyai ide baru. Love you, sir. Esoknya, mereka mendatangi rumah Rajpal untuk bertemu dengan istrinya. Walaupun mereka diomeli, Karan berusaha untuk membuat Chandra tersanjung dengan pujian-pujiannya. Mereka juga membawakan hadiah dan bilang kalau itu dari Rajpal. Karan menyuruh Chandra untuk memeluk Rajpal. Setiap kali dia pulang, ini semua adalah rencananya untuk membuat Rajpal melupakan Pooja. Di sisi lain, Toto dimarahi orang tuanya karena sampai sebegitunya hanya karena Pooja. Tapi Toto malah mengusir mereka. Tak lama, Karan dan Smiley datang. Karan mengaku sebagai kakak Pooja. Dia menertawai aksi Toto yang menyayat lengannya untuk mengancam Pooja agar menerima cintanya. Jika macam-macam lagi, Karan tak segan membunuhnya. Di saat yang sama, Rajpal baru saja pulang. Anaknya bilang setelah 2 orang asing datang, ibu menjadi baik. Chandra sudah berdandan dan berpakaian dengan cantik untuk suaminya, tapi malah dikatain seperti botol bir yang pecah. Rajpal bertanya, dari mana semua hadiah ini? Chandra menjawab, dari kekasihnya. Rajpal menyangka Chandra berselingkuh darinya dan terjadilah kesalahpahaman tanpa penyelesaian masalah. Di sisi lain, Jagjit sedang menelpon Pooja. Dia melihat HP Karam juga berdering dan mengangkatnya. Halo? Padahal Karam baru saja mandi. Bodohnya, dia berbicara dengan diri sendiri di telepon itu. Untungnya, sebelum dia sadar, Karam sudah mengambil HP-nya duluan. Karam pun menjawab telepon ayahnya sebagai Pooja. Tidak disangka, Karam mau bertemu dengan Jagjit pukul 7 malam. Love you. Dan sebelum itu, Karam dan Smiley pergi ke rumah Mahinder untuk bertemu neneknya. Mereka membicarakan hal-hal buruk tentang Pooja, supaya nenek tidak mengizinkan Mahinder menikah dengan Pooja. Karena nenek sudah berhasil diyakinkan, mereka berdua menemui Jagjit dengan mengenakan niqab. Karam mengaku bernama Zubaida Misbah Soaib Aktara Moin Hanum Inzaman ul Hakam. Dan Smiley sebagai Nur Untama Berur, Moin Hanum Inzaman ul Hakam al Jamalun. Dan mempunyai selusin saudara dengan nama sepanjang itu. Juga ayah Pooja, 20 tahun lebih muda dari Jagjit. Putus sudah harapan Jagjit. Dia lalu izin ke toilet dan pergi. Khuda Hafiz. Love you. Jagjit jadi galau dan meratapi nasibnya. Di lain sisi, nenek Mahinder dan Mahi ingin pergi dari rumah karena dikira Pooja akan datang ke rumahnya. Namun Mahinder sudah yakin kalau dia jatuh cinta dengan Pooja. Mahi mengerti perasaannya dan membujuk nenek untuk bertemu dengan Pooja dulu sekali, tidak perlu meninggalkan rumah. Mahinder tadinya mau pergi karena merasa tidak dipercaya oleh neneknya sendiri, namun nenek menahan dia pergi dan akhirnya setuju untuk bertemu dengan Pooja. Dia disuruh menelpon Pooja. Hello. Pooja ji, हमारी दादी बात करेंगे. दादी. Pooja lalu berbicara dengan nenek. बस पौधन में पानी डाली हूँ. Mahi pun dengan senang memperkenalkan dirinya sebagai adik iparnya. Karam pun panik dan menutup teleponnya. Mahi bertanya, siapa yang membicarakan hal-hal buruk tentang Pooja, tapi neneknya lupa. Saat ingin mengambil minuman, Karam melihat ayahnya tertidur. Dia kagum dengan ayahnya yang tidak pernah minum atau merokok ketika terkena masalah. Namun paginya, hal yang mengejutkan terjadi. Seluruh rumah sedang dicat ulang dan toko mereka menjadi toko yang Islamiah. Begitu juga dengan tampilan Jagjit. Dia pindah agama dan berubah menjadi Islami. Jagjit bilang, ini semua karena cinta. Dia mendapatkan pencerahan pada malam itu. Bahkan dia berbicara dalam bahasa Urdu. Jagjit juga sudah membuat kamar untuk selusin saudara-saudara Pooja. Jagjit lalu menelpon Pooja Assalamualaikum. dan bilang kalau dia sudah siap menikahinya. Lalu Roma menelpon Pooja. How you doing? Karam berbohong kalau Pooja ingin segera menikah dengan pacarnya, Anurag. Roma tidak percaya dan tidak senang dengan itu. Dia ingin bertemu dengan Anurag secara langsung. Saat di perjalanan, Toto dan gengnya melihat Karam dan mengejarnya. Karam akhirnya bertemu dengan Roma sebagai Anurag. Roma menginterogasinya. Roma lalu menelpon Pooja. Tapi ternyata Karam sudah mengantisipasinya. Jadi dia merekam suaranya sendiri, bilang kalau dia sangat menyukai Anurag. Sehingga Smiley tinggal melakukan sisanya. Roma sudah diskakmat oleh Karam. Lalu tiba-tiba saja, Mahinder juga datang. Saat Karam keluar, dia juga bertemu dengan Mahi. Roma keluar dan mengira bahwa Mahi adalah Pooja. Disinilah keruwetan terjadi. Roma mengira Karam yang tadinya ngaku sebagai Anurag berselingkuh, sedangkan Mahinder ikut campur karena dia juga mencintai Pooja. Mahi pun curiga dengan Karam karena tidak menceritakan yang sebenarnya.
Dia merasa diselingkuhi dan pergi. Mahinder juga marah, lalu dia berdebat dengan Roma karena Puja. Saat mengejar Mahi, dia bertemu dengan rombongan Toto. Karam berbohong kalau Roma adalah Puja dan dia sedang berdebat dengan suaminya. Karam mendukung Toto untuk menghajar Mahinder sehingga dia tidak lagi diincar. Karam lalu mengejar Mahi. Dia berusaha membujuk Mahi untuk bicara. Di lain sisi, Mahinder digebuki dan Toto mengira Roma adalah Puja. Semua orang bingung dan keadaan menjadi kacau balau. Sedangkan Karam berteriak menyukai Puja. Itu membuat Mahi berhenti untuk berbicara dengannya. Karam lanjut mengajak Mahi ke tempat kerjanya. Di sana dia mengungkapkan bakat yang menjadi sumber penghasilannya kepada Mahi untuk menunjukkan bahwa Puja adalah dirinya sendiri. Ia terpaksa melakukan itu untuk menutupi semua hutang ayah dan memperbaiki ekonomi keluarga. Setelah Karam menjelaskannya, Mahi mengerti dan tetap menerimanya. Mauji lalu datang dan Karam memperkenalkan Mahi kepada Mauji. Sekarang Mauji sudah tidak bisa mengancamnya lagi karena Karam sudah jujur. Mahi memandang Mauji seperti sampah karena Mauji kurang ajar. Mauji pun ditampar olehnya. Mauji ingin membalas tapi ditahan Karam. Mereka pun lalu pergi. Tak lama Puja yang asli datang ke kantor. Di saat yang sama, Mahinder mendatangi rumah Karam. Dia bertemu dengan Jakjit dan curhat kalau Karam mengejar Puja, gadis yang ingin dia nikahi. Jakjit pun terkejut. Puja itu adalah Puja yang sama yang ingin dia nikahi juga. Di tengah itu, Toto datang juga dan bilang kalau dia calon suami Puja. Untuk hubungan Karam dan Mahi sudah diperbaiki, meski kini harus menghadapi masalah lagi. Malamnya, Karam tampil di drama Krishnali sebagai Radha. Dia bernyanyi dan menari bersama Mahi. Di tengah pentasnya itu, Rajpal tiba-tiba menangkap Karam dan menghentikan acaranya. Karam dituduh atas pembunuhan Puja. Dan yang melaporkan kebohongan itu adalah Mauji. Mahi membela Karam dan bilang Mauji berbohong. Sayangnya tuduhan itu malah didukung dengan kesaksian Toto. Saat ingin dibawa, Karam menyairkan puisi yang pernah Rajpal syairkan kepadanya. Lampu tiba-tiba mati. Karam tidak lari. Dia bilang bahwa bahkan dirinya juga mencintai Puja. Lalu dia menceritakan Puja, seorang sosok teman yang membawa sukacita. Karam bilang kalau dia bisa menciptakannya, maka dia bisa membunuhnya. Karam pun mengeluarkan suara Puja dan mengungkapkan kebenaran bahwa dirinya adalah Puja. Karam mengatakan kesadarannya selama dia bekerja sebagai Puja kalau ada banyak orang yang kesepian dan kesepian setiap orang semakin meningkat sehingga tidak lagi peduli dengan keluarganya. Sosok Puja pun hadir untuk menemani orang-orang yang kesepian itu dan mengerti mereka. Semua orang membutuhkan seorang Puja di dalam hidupnya. Bukan hanya tentang jenis kelamin atau fisik orangnya, namun pribadi Puja yang orang butuhkan. Mau itu di dalam seorang teman, kekasih, ataupun keluarga. Puja adalah seorang yang bisa menjadi tempat untuk membuka hati supaya tidak merasa sendirian. Semua orang pun merenung. Mahi angkat bicara. Sekarang kebenarannya sudah terungkap dan yang seharusnya bersalah adalah Mauji. Mauji menyangkal dan tetap bilang kalau Karam membunuh Puja. Roma pun datang membawa Puja yang asli, membuktikan kalau Karam tidak membunuh Puja. Puja yang asli mengaku kalau dia hanya dibayar untuk melakukan itu. Mauji akhirnya ditangkap. Karam lalu mengungkapkan unek-uneknya kepada pelanggan-pelanggannya itu. Betapa malunya Jakjit karena dia ingin menikahi anaknya sendiri, bahkan sampai bertekad pindah agama. Masalah terselesaikan dan sekarang tidak ada lagi yang ingin menikahi Karam sebagai Puja, tapi Mahi akan menikahi Karam sebagai lelaki yang dicintainya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.